Tidak. Ayo. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma wajibna ilma wa alifna bis-salihin. Alia Rahman. Alia Rahman. Jadi kalau pada pertemuan beberapa bulan yang lalu kita pernah belajar tentang menyimpulkan teks inspiratif. Namun kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan sebuah teks yang berbeda, yaitu teks diskusi. Teks diskusi itu ada dua poin utamanya. Di dalam sebuah teks diskusi harus ada pendapat pro dan kontra. Saya masih pendapat pro. Mendukung. Ada yang lain? Oke, pendapat yang menyetujui. Kita menyatakan kesetujuan kita. Kita menyatakan dukungan kita. Maka itu disebut pendapat pro. Kalau yang kontra, menolak. Pendapat yang menolak pendapat orang lain, atau topik yang sedang dibahas. Pak Guru yakin bahwa kalian dalam hidup gitu ya, pasti pernah mengalami hal ini. Ketika kamu lulus nanti dari Sarabia, kemudian ditanya mau sekolah kemana, pasti akan ada orang yang bilang, SMA satu kaya aja, begini. Pilih SMA 4 kaya aja, begini. Jangan SMA aliyah aja. Kalau kita belajar di aliyah itu begini. Tapi kalau kita sudah berdiskusi, kita tahu baik dan buruknya. Baik buruknya SMA ini, baik buruknya aliyah ini, baik buruknya SMK ini bahkan. Maka kalian nanti akan bisa menentukan keputusan. Ya. Di sini poinnya. Dengan kita tahu baik buruknya, kita dapat menentukan kesimpulan atau keputusan yang tepat yang akan kita ambil. Apakah saya akan sekolah ke SMA? Apakah saya akan melanjutkan sekolah ke aliyah? Atau bahkan mungkin ke SMK? Jadi pelajaran kita nanti akan fokus pada 3 hal ya. Jadi yang pertama, aku ingin kalian kemarin sudah dijelaskan apa itu pendapat pro, apa itu pendapat kontra. Nanti Pak Guru ingin kalian menentukan sendiri kalau ada bacaan nih, kalau ada teks, bisa nggak sih kalian menentukan yang mana nih namanya pendapat pro, yang mana nih namanya pendapat kontra. Kemudian yang kedua, materi yang akan kita belajarkan juga adalah kemampuan untuk menyimpulkan. Setelah kalian menemukan pendapat pro dan pendapat kontra, bisa nggak sih kalian membuat simpulan yang baik berdasarkan pendapat pro dan juga pendapat kontra? Dan nanti Pak Guru kalian juga bisa melatih kemampuan berbicara. Ya. Ada yang berada di depan, tampil, membaca, selesai membaca, ada yang memberikan komen. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Pak Guru kasih kalian sebuah stimulus dulu, sebuah contoh dulu gitu, supaya kalian punya gambaran. Misalkan ini ada sebuah bacaan, oke? Misalkan ada sebuah bacaan, coba dibaca. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Coba kalian tentukan minimal 1 deh, ya. Yang mana pendapat pro, apa isinya nih pendapat pro-nya, apa isinya pendapat kontranya. Kalau kita memanfaatkannya, saya mau kasih anak saya ini, maka mengasihnya adalah pro.
memberikannya adalah pro. Tapi kalau kita ngasih ternyata ada dampak negatifnya, yaitu mereka jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak pandai bergaul dengan orang lain. Maka ini kita sebut pendapat kontra. Bisa ya? Yakin? Seandainya nih, kalau kamu lagi ditanya, maka kemungkinan program jawabnya seperti ini. Gawe itu alat komunikasi yang efektif, jadi jelaskan jawabnya. Pak Guru pakai bahasa yang lebih singkat. Boleh enggak? Boleh kita nih? Boleh. Tapi kan ada di dalam bacaan tadi. Ya kan? Kenapa belum saatnya? Ada di internet, ada juga konten yang negatif. Saya jadikan banyak tuh. Ya, jadi dari sekian dari satu paragraf itu saja ada banyak poin dari pendapat kontra yang ada yang bisa kita temukan. Anak bisa malas karena sibuk dengan game kreatif. Karena ada pembahasan game tadi kan. Oke. Kalau Pak Guru ini coba buatkan simpulannya. Ini nanti akan tergantung dari kita masing-masing, gitu ya. Seperti apa menyimpulkannya berdasarkan pendapat pro dan kontra yang ada. Nah, simpulannya juga, jika anak diberikan smartphone, orang tua harus mengawasinya. Karena ada konten negatif juga bakalan di internet. Walaupun ini cukup panjang, tapi Pak Guru yakin kalian sudah bisa baca? Bisa. Yakin? Ada yang belum bisa baca? Saya. Oke. Pak Guru kasih waktu membacanya hanya 5. Pendapat pro pertama yang ditemukan mungkin apa? Kedua apa? 3 apa? Pak Guru minta maksimalnya 3. Oke. Kalau lebih, pilih yang paling bagus menurut kalian dari sekian pendapat pro yang kalian temukan. Tapi kalau kurang, boleh. Bisa cuma 1 yang ditemukan ya, boleh. 1 saja boleh. Oke. Tulis judulnya jangan lupa. Judul teks ya. Pak Guru bagikan. Kalian mencoba sesuatu, walaupun dengan resiko kalian akan salah. Karena banyak orang yang kadang tidak mau ketika tidak mau melakukan sesuatu, ketika dia merasa kayaknya bakalan salah nih. Ditulis saja sesuai dengan apa yang kalian anggap kayaknya ini nih. Percaya dengan pikiran kalian, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Dua. Oke, good. Nah, sekarang saya lagi kita belajar berkelompok, tapi aturan kelompoknya ada di sini ya. Kalian lihat apa aturan berkelompoknya kira-kira? Judul yang sama dan ditulis menggunakan tinta yang sama pula. Silakan kalian cari kelompok kalian yang sama warnanya. Kemudian carilah tempat duduk. Kalian tempat duduk yang berdekatan. Apa? Berapa orang? Sesuai dengan jumlah di sini. Berapa jumlahnya? Ini panel ya. Ini 3 orang. Ini 3 orang. Ini 2 ya. Mau berdampingan juga boleh. Yang harus kalian lakukan adalah coba bandingkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Jika ada yang sama, dibiarkan. Jika ada yang berbeda, coba diskusikan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Mana yang paling mudah dimasuki oleh orang
lainnya ya. Kalian sepertinya alasannya lebih mudah dimengerti. Sepertinya yang nikahnya lebih mudah dimengerti. Kalian yang sepakat. Apa artinya? Kepahaman kalau yang berbeda baru diskusikan. Tapi simpulan itu harus didasarkan pada pendapat pro dan juga pendapat kontra. Poinnya adalah kalian belajar hari ini melakukan sebuah kegiatan, dan ini yang sekali lagi adalah hal yang baru mungkin bagi kalian, ya. Dan itulah poinnya, kalian belajar hal baru. Masalah benar tidaknya itu nanti kita perbaiki kalau salah. Kalau benar itu sudah hebat, alhamdulillah. Membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Mereka harus baca judulnya terlebih dahulu ya. Judul teks, misalnya media sosial yang memiliki judul yang sama itu nanti mengisi lembaran ini ya. Misal kelompoknya Alia ke depan kemudian membaca judulnya adalah media sosial, yang ini media sosial juga, maka kamu nanti akan memberikan penilaian terhadap yang di depan sedang presentasi. Apa yang kalian nilai? Yang kalian nilai ada 3 hal. Yang pertama, jelas nggak sih caranya membaca? Yang kedua, yang akan dinilai adalah menurut kalian pendapat pro dan kontra yang dia temukan sesuai nggak sih dengan yang ada di dalam tulisan, atau dia kayaknya ngarang nih gitu ya. Kalian boleh berikan nilai itu sama, dicentang bagian mana yang kalian kasih nilai ya. Dan yang terakhir adalah simpulan yang mereka buat. Apakah menurut kalian simpulan itu didasarkan pada pendapat pro? Apakah simpulan yang mereka buat itu didasarkan pada pendapat pro dan kontra yang ada, atau dia menyimpang? Ya. Oke, saya bagikan ini dulu dari masing-masing kelompok sebelum kalian diminta untuk maju. Kalau menurut kalian kayaknya salah nih pendapat teman saya, kalian salahkan dengan cara memberikan komentar, bukan memberikan tertawaan. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Oke, kita mulai dari kelompoknya Vivian dan Rere. Judul ceritanya undang-undang tentang Google Text media sosial. Itu boleh. Kita dari kelompok hijau, judul teksnya media sosial. Nama anggota kelompok yang pertama Prilia Bakulan, yang kedua Lia Supriyati, ketiga Zahra Susta. Media sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang terdekat maupun dari belahan dunia yang bahkan kita tidak pernah bertemu. Pro yang kedua, media sosial dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kreativitas. Pro yang ketiga, dapat semakin mudah mendapatkan informasi dengan mengakses media sosial. Kontra yang pertama, media sosial sering digunakan sebagai sarana bullying. Kontra kedua, efek dari video bullying yang diunggah ke media sosial sangat berpengaruh bagi mental korban. Kesimpulan, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Media sosial itu dapat menumbuhkan kreativitas. Ya, betul ya? Nah, itu menurut mereka adalah pendapat pro. Benar tidak? Itu pro dan ada di dalam bacaan. Benar. Nah, yakin yang mana? Kreativitas. Oh, tidak ya? Kalau simpulannya mereka menurut kalian apa itu? Coba dibilang. Kesimpulannya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Gimana? Menurut kalian saja bebas terserah. Hah? Oh, sorry. Yang saya pilih. Kapten mungkin ada yang bullying tadi, saya sempat baca juga ya. Bullying kalau dilakukan di sekolah saja
itu mungkin si anak hanya minder di sekolah. Kalau kalian hanya dibully di sekolah kan paling, oh ya sudahlah saya malu di sini, paling nangis-nangis di rumah. Tetap sih sakit, tidak ada bullying yang bullying itu tetap sakit. Tapi kalau ditambah lagi dengan pemanfaatan media sosial untuk hal negatif tadi, maka itu bisa menghilangkan nyawa orang. Oke, kalau Imam Syafi'i ketika sholat di tempatnya Abu Hanifah itu tidak turun. Itu artinya apa? Ya, kunut itu memang bukan sebuah permasalahan juga. Yang jadi masalah itu kalau kita tidak sholat. Jadi masalah. Dari belajar bahasa Indonesia, kita bisa belajar dengan kreativitas dengan media sosial. Kita bisa belajar agar memahami agama lebih mendalam. Oke, pembuatan simpulan teks diskusi itu harus melalui tahapan. Jangan sampai kalian membaca sebuah bacaan tiba-tiba menyimpulkan, oh ini simpulannya. Boleh tidak? Boleh sebenarnya. Ya. Tapi akan lebih baik kalau kalian melakukan tahapan ini supaya tidak ada kekeliruan. Ya. Apa tahapan itu? Baca dulu teksnya ya. Kan nggak bisa nih, saya belum pernah baca teksnya sudah jadi tentang pro-nya. Ya. Jadi saya harus baca dulu pro dan kontra. Mana pro-nya, mana kontranya. Sehingga dari pro dan kontra kita dapat membuat sebuah simpulan. Simpulan yang baik itu didasarkan pada pendapat pro dan kontra. Dan yang terakhir, sifat sebuah simpulan. Ini sebagai penutup ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Lila, dari Vivi atau yang lainnya, Pak, simpulan saya seperti ini, betul tidak sih? Apa sih acuannya sebenarnya? Ketika kalian membuat sebuah simpulan dari sebuah bacaan, maka usahakan pertama pandangan kesimpulan itu dapat menyelesaikan perdebatan permasalahan. Artinya apa? Pendapat pro, pendapat kontra digabung menjadi satu. Jadi, oh boleh kok kita bermedia sosial, boleh. Tadi saya dukung nih, tapi bijak-bijaklah. Jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu namanya simpulannya bersifat menghilangkan perdebatan. Kemudian yang kedua, simpulan itu bisa bentuknya adalah pendapat yang paling masuk akal. Kita mau pergi ke sebuah tempat, ada yang mengusul pakai bus, ada yang mengusul pakai motor. Tapi tujuan kita adalah rumah teman yang ada di dalam gubuk, di dalam sebuah desa. Mana yang lebih cocok? Motor. Itu lebih logis. Itu namanya kita ambil kesimpulan berdasarkan kelogisan. Dan sebagai penutup, Pak Uri mengucapkan terima kasih sudah menonton konferensi ini. Kalian adalah siswa-siswa yang luar biasa. Kasih aplaus untuk kami. Dan terima kasih juga karena kalian hari ini mau mencoba sebuah keterampilan yang baru. Ini sebelum waktu aku ingin kalian evaluasi waktu sedikit. Bisa ya? Kalau hari ini menurut kalian waktunya seperti apa? Dibandingkan kan yang kemarin waktu lebih panjang yang kemarin ya? Yang kemarin lebih panjang, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan ya, termasuk presentasi. Ya. Hari ini semuanya dilakukan alhamdulillah. Oke. Dan oke anak-anak, pada sini dulu. Sebagai penutup, karena ini adalah pertemuan terakhir pembahasan tentang teknik diskusi. Ya. Saya ingin nanti kalian mengakses sebuah website sebagai tempat latihan. Kalian tahu websitenya CBTMPS? Ya. Nanti kalian akses di situ. Mungkin sekitar jam 1 Pak Guru buka, kalian coba berikan masukan. Mungkin kalau di pertanyaan seperti ini kalian akan bingung gitu ya. Pak Guru ingin kalian coba akses itu. Kemudian ada beberapa soal yang berkaitan dengan teknik diskusi. Menyimpulkan teknik diskusinya hanya mungkin 5 soal ya. Kalian coba jawab untuk supaya Pak Guru dapat gambaran tentang benar nggak sih kalian paham apa yang Pak Guru jelaskan. Kemudian nanti di ujung pertanyaannya ada apa saran buat
Di situ ada yang harus saya guys. Oke, ingat akses website CBD-nya guys. Nanti kalau perlu kirim di grup WA kelasnya ya. Kita tutup kali ini dengan sama-sama kita mendapatkan alhamdulillah dan doa kepada dan kamu ambil ayo